Kita membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinuddin, serta kuasa hukum Jokowi Firmanto Laksana Pangaribuan. Selamat petang Bang Khozin dan juga Bang Firman. Petang, Mbak Vera. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Bang Khozin dulu. Bang Khozin, mengapa sih perlu mengajukan permintaan 709 salinan dokumen kepada Polda? Bukankah sudah pernah ditunjukkan saat gelar perkara khusus dan bahkan juga sempat diserahkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas, ini sebenarnya juga tidak lepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto saat salah satu anggota tim kami, khususnya Dewan Penasihat kami, ya, Pak Abraham Samad, juga Pak Muhammad Said Didu dipanggil oleh Presiden ke Jalan Kertanegara pada tanggal 30 Januari 2025 yang lalu. Follow up dari panggilan itu kita ketahui bahwa pada hari Senin tanggal 2 Februari 2026 itu penyidik Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda mengumumkan bahwa berkas perkara dikembalikan oleh jaksa dengan petunjuk melakukan pendalaman pada 3 hal, yakni pendalaman terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Adapun berkaitan dengan bukti itu sendiri, sebenarnya dalam proses gelar perkara khusus di 15 Desember 2025 yang lalu, memang kami sudah mengajukan permohonan untuk bisa. Ya, Bang Khozin masih terhubung bersama kami? Audionya terputus. Kita kembali coba hubungi Bang Khozin. Saya ke Bang Firman dulu. Bang Firman. Bisa dijelaskan secara Oke, baik. Silakan dilanjutkan Bang Khozin. Ya, Bang Khozin, mohon maaf tadi ada part yang terputus. Boleh diulangi lagi sedikit? Ya, karena kami menindaklanjuti laporan Saudara Joko Widodo saat gelar perkara khusus karena dia merasa dihinakan sehina-hinanya, direndahkan sederhana-rendah. Karena itu kita butuh mengetahui apa sih konten atau muatan materi yang dibuktikan dalam proses penyidikan yang menyebabkan klien kami menjadi tersangka. Dan itu juga kami konfirmasi melalui ahli forensik linguistik atau linguistik forensik Prof. Aceng Rohendi yang pada saat pemeriksaan ahli telah menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan baik pada peristiwa saat menanyakan dokumen ijazah Saudara Joko Widodo baik ke UGM maupun ke kediaman Joko Widodo di Solo pada tanggal 15-16 April yang lalu, juga termasuk saat kemudian membuat penelitian yang menghasilkan kesimpulan dokumen tersebut palsu, dan yang terakhir menyampaikan hasil kesimpulan bahwa dokumen itu palsu. Itu adalah bagian dari proses apa yang disebut oleh ahli sebagai mempertanyakan, meragukan, dan kemudian membuat penelitian untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan keraguan. Dan ketiganya ini bukanlah satu konteks ujaran atau tuturan yang berkonsekuensi hukum atau bisa dikategorikan sebagai fitnah, pencemaran, penghasutan, dan sebagainya. Dan karena itulah saya pikir sangat relevan bagi kami untuk bisa diberikan akses untuk mengakses barang-barang bukti, apalagi setelah ada sejumlah sidang KIP ternyata juga banyak keterangan-keterangan yang mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut yang sebelumnya dianggap dokumen privat ternyata dibuktikan sebagai dokumen publik. Dan karena itu dokumen publik, jadi PPID juga punya kewajiban publik untuk memberikan informasi publik terkait dokumen, apalagi dokumen ini menjadi satu bahan pembuktian yang sebelumnya juga kami sudah mintakan agar menjadi jelas atas dokumen-dokumen yang ada, khususnya hasil lapor Barkrim Mabes Polri. Kami juga mengajukan adanya tes laboratorium independen untuk menguji apakah ada keselarasan antara tes yang diajukan sebagai bukti dari Barkrim Mabes Polri dengan tes yang dilakukan secara independen. Begitu. Baik, saya ke Bang Firman. Bang Firman, dari sekian banyak permintaan yang pernah diminta oleh kubu Roy Suryo CS ini selalu dituruti oleh Polda Metro Jaya. Nah, untuk permintaan 709 salinan dokumen kali ini apakah wajar menurut Anda untuk kembali dituruti oleh Polda? Ya, terima kasih, selamat sore Vera dan pemirsa. Jadi kalau menurut hemat kami kok nggak punya landasan ya untuk melakukan itu. Karena tentu kan ketika ada suatu persoalan hukum, kemudian dilakukan penyidikan, kan gitu nih. Kemudian dimintakan barang buktinya, ya berarti kan orang akan mencari dalil-dalil kan gitu. Pasti itu akan diberikan ketika nanti di persidangan. Kita akan buka, kita akan challenge, semua itu akan disampaikan secara terbuka dan baik, dan silakan. Tapi kalau sebelum itu masuk ke sana, menurut saya kok agak bingung juga nih, kemana nih arahnya gitu kan. Dan dasarnya pun di dalam KUHP pun tidak ada menurut hemat kami. Gitu loh. Kalau beliau meminta berita acara, salinan berita acara tersangka, ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau seluruhnya, ya berarti kan sedang dilakukan penyidikan, mau dilakukan penuntutan, ya nggak bisa lah. Nanti pada dibuyar-buyarin semua dong seperti itu. Jadi singkatnya,
menurut hemat kami itu tidak ada dasarnya seperti itu. Dan oleh karena itu, kalau memang kita akan melihat nanti di persidangan, di dalam persidangan semua akan dibuka, dipersilakan dibuka secara baik gitu kan, di challenge dan sebagainya. Saya rasa itu sebenarnya. Oke. Bang Kozin, kalau menurut Bang Firman tidak Ya. ada dasarnya, ya sudah begitu, nanti saja dibuktikan di persidangan. Apa sebetulnya pentingnya data itu dikulik lagi? Bukankah proses hukum ini kan tujuannya memang untuk menguji dokumen ijazah tersebut? Mengapa tidak adu bukti saja nanti di pengadilan? Enggak, saya nggak melihat ada di KUHP. Saya tidak ada melihat di dalam KUHP itu bisa dilakukan gitu. Ya, saya kira yang menjadi persoalan adalah ada atensi Presiden agar proses penyelidikan ini benar-benar dijalankan secara hati-hati. Dan kemudian ada presiden juga, meskipun tidak diatur dalam KUHP, pada saat proses gelar perkara khusus, dokumen bukti itu dibuka segelnya oleh penyidik dan ditunjukkan kepada tersangka. Meskipun tidak diatur dalam KUHP, ternyata kebijakan penyidik bisa melakukan itu. Artinya balik lagi kepada policy apa yang akan diadopsi oleh penyidik. Sekali lagi, karena ini bentuknya permohonan, maka sangat bergantung pada subjektivitas Polda Metro Jaya apakah akan memenuhi atau tidak. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah bahwa kalaulah memang kita ingin mencari transparansi dan kesetimbangan dalam proses pembuktian, khususnya setelah diberlakukannya ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru, tentulah soal tentang bukti yang bisa diakses itu tentu tidak perlu dikhawatirkan oleh para pihak, karena dalilnya kita ini sedang mencari kebenaran, bukan cari pembenaran. Dalilnya kita ini ingin menguji di tingkat penyidikan, bukan memaksakan berkas ini dibawa ke persidangan, namun ternyata masih banyak soal. Bukti bahwa ternyata berkas itu belum lengkap atau masih mentah kan sudah kita ketahui bahwa berkas ini dikembalikan dengan petunjuk yang tegas, yakni melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, juga bukti-bukti. Dan karena itulah saya pikir sangat relevan jika itu kemudian dikabulkan oleh Polda Metro Jaya sepanjang Polda merasa percaya diri dengan penyidikannya yang menyimpulkan bahwa ada tindak pidana, bahkan menyimpulkan bahwa dua alat bukti terpenuhi dan kemudian menetapkan orang-orang sebagai tersangka. Saya pikir tidak ada kekhawatiran bagi Polda untuk bisa memberikan akses kepada para pihak yang berperkara, dan apalagi kalau kita bicara tentang masalah ini bukan lagi masalah ansih, masalah Roy Suryo dan kawan-kawan, ini adalah masalah publik dan kemudian Polda akan diuji oleh publik tentang profesionalismenya, transparansinya, terutama kredibilitas dan akuntabilitas yang hari-hari ini tentu setelah ada gaungan tuntutan reformasi Polri itu sangat relevan untuk ditunjukkan kepada penyidik, kepada publik, agar publik benar-benar memiliki keyakinan bahwa ada ikhtiar, niat dan ikhtiar yang baik dari Polda dalam konteks untuk penegak hukum, khususnya setelah memberlakukan KUHP yang baru. Begitu. Bagian yang dianggap penting itu yang mana sebetulnya, dan disensor itu bagian mana saja? Nah, ini kan soal tentang pembuktikan apakah benar ada fitnah atau ada pencemaran dalam konteks menyimpulkan sebuah dokumen ijazah itu palsu. Maka penyidik sebelum masuk kepada narasi adanya fitnah dan pencemaran harus membuktikan dulu bahwa dokumen itu sah. Sah itu baik dari sisi dokumennya, penyelenggaraan dokumen, proses prosedurnya, tahapan-tahapannya, serta dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan otoritas yang menerbitkan dokumen tersebut, baik itu dari S1 UGM maupun dari SMA, karena terakhir yang kami ketahui yang disita itu adalah ijazah SMA dan S1 UGM milik pelapor, yakni saudara Joko Widodo. Itu satu soal. Soal yang kedua adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut tentu sangat subjektif ya dikumpulkan oleh penyidik, karena penyidik hanya mengumpulkan entah relevan atau tidak, itu kan perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Misalnya soal pencurian di pasar, tentu tidak semua orang di pasar diperiksa, tentu yang ada kaitannya dengan pencurian, bukan kemudian toko emas diambil keterangannya karena dia ada di pasar, tidak demikian. Saya kira kita juga butuh tahu dan masyarakat butuh tahu 700 sekian dokumen, 130 saksi itu berkaitan dengan ihwal apa? Apakah itu ada kaitannya dengan perkara atau tidak, atau hanya sekedar membuat seolah-olah ini bombastis setelah banyak bukti dan akhirnya seolah-olah sudah lengkap padahal terkonfirmasi oleh jaksa itu dikembalikan, begitu. Baik, terakhir saya ke Bang Firman, Komisi Informasi Pusat itu kan menyatakan bahwa ijazah Jokowi informasi terbuka milik publik yang tadi juga sudah disinggung oleh Bang Kozin gitu ya. Setujukah sebetulnya bahwa semua barang bukti yang berkaitan ini dibuka seterang-terangnya sebelum pengadilan untuk memenuhi hak tersangka itu tadi? Tidak bisa. Kalau tadi dibilang bahwa Polda Metro Jaya sudah membuka dan sebagainya, sekarang karena sudah dibuka, maka kita nggak menggunakan hukum nih, gitu loh. Ada aturannya. Nanti kalau salah, wah dia melanggar. Kalau sesuai dengan hati mereka, ya boleh-boleh saja. Kan repot nih.
Ini kan namanya pengadilan berdasarkan keinginan hati kita, gitu loh. Nah, oleh karena itu, kalau memang diinginkan dibuka, ya ayo kita buka nanti di pengadilan. Semudah itu sebenarnya. Kita akan buka di pengadilan, akan disampaikan, akan diuji apakah diambil secara sah, sesuai dengan hukum yang berlaku, apakah itu nanti relevan, tidak relevan, di situ. Jadi ini jangan ditarik sebelum masuk ke persidangan, sudah ditarik ke situ, tidak. Adapun dikembalikan kemarin oleh kejaksaan, dilakukan pendalaman terhadap ahli, saksi, dan bukti. Itu normatif biasa itu. Tidak ada, saya jarang sekali melihat ada satu persoalan langsung diterima P21. Jarang sekali. Oleh karena itu malah kami melihatnya jaksa sangat hati-hati. Saya setuju dengan Bang Kosinudin, jaksa hati-hati. Iya, mereka akan memeriksa dulu. Kenapa? Supaya nanti di dalam pembuktian, di dalam persidangan jadi mudah. Tetapi nggak sekarang. Bagaimana ceritanya kalau kita menyerahkan semua barang bukti? Ya nggak akan ada persoalan dong, nggak akan disidangkan. Dipersoalkan terus, dipanjangin terus. Wah ini salah, ini salah, ini salah. Ditarik. Wah sekarang dikasih, boleh. Kenapa? Dipersoalkan terus. Oleh karena itu mari kita tunggu, mari kita cermati. Kalau memang masih ada hal-hal yang ingin dilengkapi sesuai dengan petunjuk dari jaksa, penyidik akan melengkapinya. Termasuk juga mungkin ada permohonan-permohonan dari ahli dan saksi fakta yang menguntungkan buat tim Mas Roy Suryo CS seperti itu. Tapi yang ingin saya katakan, kalau memang kita ingin buktikan di situ, hanya itu forumnya menurut hemat saya, tidak di sini. Tadi Bang Fauzuli juga Baik, kita tunggu menyampaikan saja tidak lah ya diatur. bagaimana Polda Metro Jangan Jaya keluar apakah jalur. akan menuruti permintaan dari Roy Suryo CS kali ini atau tidak. Kita lihat nanti ya, Bang betul, Firman dan juga Bang Kozin. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya, salam NKRI harga mati. Dimana teman-teman kita sudah menonton sebuah cuplikan video yang di atas, dan ada beberapa komentar yang mengatakan tanda-tanda barang palsu adalah muter-muter dan berbelit-belit serta takut diuji secara terbuka dan independen. Nah, ada juga yang berkomentar, Jokowi parah, percuma ratusan dokumen dan ratusan saksi sementara ijazahnya tidak mau ditampilkan untuk diuji secara terbuka. Makin ditutupi, makin yakin ijazah memang palsu. Nah, jika ada aparat hukum atau pejabat negara yang berusaha melindungi dokumen palsu, adalah pengkhianat rakyat. Karena digaji dari pajak rakyat tapi melindungi yang jahat. Nah, banyak orang pintar tapi yang jujur sedikit. Ya, tinggal tunjukkan ijazah asli, duduk manis menunggu hasil pemeriksaan. Nah, kalau penyidiknya salah atau sembarangan, harus dipecat itu. Rugi rakyat bayar dia kalau nggak profesional. Pinginnya mereka pengadilan menurut keinginan mereka. Pinginnya mereka negara ini menuruti azas mereka. Udah kelompok pembodohan mengatas namakan khilafah ini merusak negara. Nah, semoga saja penyekelompokan perusuh iblis serta pengacaranya yang juga penghasut ini dimasukkan penjara agar damai bangsa ini. Nah, teman-teman, kalau pengen dibawa pengadilan, bawa saja jasanya ke pengadilan Solo yang sekarang lagi sidang. Wah, benar-benar Mulyono krempeng, bikin kesal aja nih orang. Masa Allah, soal jasa saja sangat sulit, padahal kalau kasihan dengan rakyat Indonesia tinggal tunjukkan cukup. Tapi kok alot, benar heran bin aja, rupanya suka malah dengan rakyat pusing, susah, resah, gelisah, padahal kita semua akan mati, sedangkan kita 10 tahun sudah dibikin pilot, susah duit, cari kerja yang ada menjerit ampun.
Nah, Komisi Informasi Publik ternyata ijazah yang telah digunakan untuk jabatan publik itu terbuka. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk menutupi atau menyita di Polda. Jika Polda tidak membiarkannya, bisa saja pihak Suryo akan menggugat di KIP itu menurut keyakinan aku, rakyat jelata. Nah, Firmansyah untuk masuk perkara ke pengadilan itu bapaknya harus benar dulu, bersesuaian dengan fakta, bukan hasil rekayasa. Katanya Jokowi taat hukum, mengapa di pengadilan Solo mangkir terus? Ya, nah, saya pernah bekerja di perusahaan yang masuk dalam 10 besar di Indonesia. Jabatan terakhir sebagai kabak, meski jasanya hanya SMA. Karena rumit, makanya kejaksaan kembalikan berkasnya ke Polda. Kejaksaan tidak mau dikabdalin. Nah, teman-teman, KPU, UGM, Andri, Mendikdaksmen, Parcok, Termul, rekayasa dan manipulasi secara sadar manufaktaan jahat merubah undang-undang pemilu atau kecurangan pilpres. Nah, ini si Tompel nyercos saja. Sudah tahu P19 dikembalikan dulu untuk menambah kuat tuntutan dan juga untuk menghindari tuduhan kriminalisasi hukum. Ibarat main bola langsung penalti 12 pas, ditendang langsung gol ke gawang penjara. Kok memberikan statement seolah Presiden Prabowo ikut campur masalah ini? Si Tompel ini sedang menggiring opini, benar kata Pak Firman. Nah, anehnya juga orang-orang pintar dan orang awam. Ciri orang pintar, jika dia berbohong dia muter-muter dan berbelit-belit. Beda sama orang jika dia tanya jujur, jika ditanya apa adanya dia jawab dan tunjukin jelas fakta, selesai. Makanya kalau orang ditanya berbelit-belit berarti dia berbohong. Kalau berbohong dia berlindungi dengan kepalsuan titik sebesar bola. Aku tak bermaksud memihak yang mana. Kasus hukum Bang Kozin terlihat lebih menguasai materi menurut saya. Aneh gak sih? Orang berseteru kok ngemis barang atau dokumen bukti kepolisian. Nyari sendirilah. Nah, kalau ijazah Jokowi itu asli, kenapa Polda sampai mengumpulkan bukti lain sampai 700 barang bukti, padahal yang diuji itu hanya satu berkas, yaitu ijazah. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Haha, ada aja komentar ini. Nah, logikanya kalau memang asli pasti prosesnya capek, tidak berbelit-belit, bahkan makan waktu tahunan bagi yang waras berpikir. Penyakit dan penyidik Polda Metro Jaya kumpulin berkas saja, anggap becus. Apa penyidik Kapolda Metro Jaya anak makan semua atau surat tapi nggak becus, sia-sia uang rakyat buat gaji oknum nggak mutu. Minta dilihatkan 700 dokumen lagi, takut ke persidangan pidana yang Ahmad Kozinuddin.
Nah, teman-teman, demikian komentar yang kita bisa bacakan, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan salam dari saya, NKRI harga mati.